Oke, terima kasih. Sebelum saya praktek mengajar, saya menyapa teman-teman dulu. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Pagi. Oke. Sebelum praktek, saya minta kesediaan teman-teman untuk sementara waktu berperilaku seperti anak SMP. Kelas. Kita mulai ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Untuk memulai materi kita buka dengan doa dulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Sebelum materi kita, saya ambil absen dulu. Timotius Keu, hadir Pak Mas Yuri, Anastasia Inaki. Oke, 20 hadir, 13 out ya. Minggu lalu masih ingat kita belajar tentang apa? Patur padi. Prohibition. Tentang descriptive text ya. Dan sekarang kita ulangi lagi tentang descriptive text. Supaya kita benar-benar memahami. Siapa yang masih ingat tentang descriptive text? Descriptive text itu seperti apa? Ini. Benda, orang, tempat untuk memberikan informasi. Jawaban yang bagus. Ada yang lain? Anissa? Deskriptif text itu apa? Teks yang menggambarkan benda, tempat atau orang biasa. Bagus. Berarti kalian sudah sedikit mendekati sempurna tentang deskriptif text ya. Oke, sekarang kita ulangi lagi. Jadi Bapak di sini I might be one of the employees in this bank. Kita cenderung sekali The consequence hanya memahami tentang kalimat deskriptif teks, tetapi enggan sekali memahami dari dua kata tersebut, dari kata teks dan deskriptif. Jadi di sini kata teks itu sendiri kita perlu ketahui juga, karena selain arti dari kalimatnya, arti dari kata-kata itu sendiri juga sedikit melenceng dari kalimat ini. Jadi mungkin saya minta Erwin, teks itu seperti apa? Teks. like this article. Ya, mungkin ada yang lain. Stephen, teks itu apa? Apa? Teks itu suatu bacaan yang terdiri dari beberapa paragraf yang menceritakan tentang satu kejadian atau satu peristiwa. Oke, jawaban yang bagus ya. Oh, yang ketiga, tools. Teks itu apa? Sama ya. Oke, di sini Bapak sedikit meluruskan ya. Walaupun jawaban kalian sudah mendekati sempurna, tetapi di sini Bapak meluruskan. Teks itu naskah yang berupa bahan tertulis untuk dasar memberikan pelajaran atau pidato. Itu teks. Lalu yang kedua, naratif. Kata naratif itu sendiri apa? Cerita. Narasi bersifat cerita. Iya.
Kalau kita mengartikan dalam bahasa Inggris, naratif itu adalah cerita. Sementara kalau kita mengartikan dalam bahasa Indonesia, naratif itu bersifat narasi. Jadi di sini kita perlu ketahui narasi itu apa. Narasi itu apa? Musik. Narasi itu sendiri apa? Sekarang bagus. Jawaban yang bagus. Narasi itu penceritaan suatu peristiwa atau kejadian ya. Itu narasi. Oke, sekarang kita masuk pada descriptive text. Jadi dalam descriptive text itu terdapat tiga poin penting. Yang pertama itu orientation dalam bahasa Inggris, yaitu orientasi. Orientasi itu peninjauan untuk menentukan sikap, arah, tempat yang tepat dan benar. Itu orientasi. Itu biasanya terjadi di paragraf pertama untuk descriptive text. Dan poin yang kedua, komplikasi. Itu masalah yang terjadi atau timbulnya sebuah masalah dalam cerita tersebut. Berarti sudah mencapai klimaks. Biasanya terjadi pada paragraf kedua dalam teks naratif. Dan poin yang ketiga, resolution. Resolution suatu solusi dari masalah tersebut. Solusi atau penyelesaian masalah. Jadi perlu tidur ya. Jadi di sini yang perlu garis bawahi ada 3 hal penting. Orientasi, komplikasi, and resolution. Oke, 3 poin penting ini adik-adik perlu catat ya. Iya, Pak. Dan di sini Bapak punya contoh descriptive text. Erwin, bantu Bapak bagikan ke teman-teman. Bantu Bapak.
4 menit ya, 4 menit lagi. Sudah dapat semuanya? Sudah, Pak. Oke. Untuk pelafalannya Bapak bacakan ya. Deskriptif teks ini berjudul Bagi Ray. Once upon a time, there lived two best friends. They had an shortage. They liked to rent against each other, but they had always won. One day, they had asked the tortoise to race down to the beach. The tortoise refused. He said he will do it anyway. The hare replied in a kind voice that he felt sorry about it. But the next day, the hare found a way to raise the tortoise that would be paid and lots of fun too. He asked the tortoise to come with him. The tortoise was slowly offered. They sent him towards the beach. Now the two friends can race against each other all day, and something says that the tortoise might be the side. Oke, untuk pelafalannya, paragraf pertama, saya minta Stephen untuk bacakan. Bagi Ray. Once upon a time, there lived two best friends, the hare and tortoise. They lived to race against each other, but the hare always won. Sudah, Pak? It's good. Next, Pak. Paragraph 2, Timothy. One day, the hare asked the tortoise to race down to the beach. The tortoise refused. He said, he will lose anyway. The hare replied in the kind of voice that he feels sorry about it. But Yang ketiga, tidak. The hare found a way to raise the tortoise would be paid and lots of fun too. He asked the tortoise to come with him. The tortoise rose slowly, over the sun, and slowly towards the beach. Terima kasih. Paragraf yang keempat, Lucy. Okay, and something tells me that the tortoise might be Terima kasih. Dan di bawah teks naratif di situ ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan teks naratifnya. Yang pertama, what is the main idea of paragraph 2? And the second, B, what is the text talk about? C, what is the moral value of the story dog? D, the head of place in a kite. The season of the underlying way. A, E, what is the features of the text above? Saya minta
salah satu menjawab pertanyaan nomor A. Stephen, pertanyaan nomor pertanyaan. What is the main idea of paragraph 2? The main idea of the Main paragraph idea. One day, the head asked the step protest to race down to the beach. Excellent answer. Oke, pertanyaan yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima itu dijadikan tugas ya. Karena teringat dengan waktu kita yang limited. Jadi materi kita berakhir di sini dulu. Jadi tadi karena dimulai dengan doa, sekarang pun diakhiri dengan doa. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih.